Selamat datang Lentera Learners di acara webinar Guruku Kau Maknai Hidupku yang akan mengangkat kisah sukses seorang anak didik berkat bimbingan gurunya. Selamat siang dan selamat bergabung bersama Lentera Edu di ruang virtual ini. Guru adalah seorang pendidik yang memberikan pengajaran pendidikan, motivasi kepada anak didiknya yang berlangsung pada masa pendidikannya. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tanggung jawab untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas yang cukup pada anak didiknya. Dalam sekolah, guru harus mampu memberikan pelajaran yang dapat membangun potensi peserta didik. Pada siang hari ini, Lentera Edu berbahagia sekali telah hadir bersama kita semua Bapak Sandika, seorang dosen IT Universitas Pasundan yang merupakan dosen dari Muhammad Ilham Anugrah yang saat ini juga menjabat menjadi dosen TI Universitas Pasundan. Selamat siang Bapak Sandika dan Ilham, selamat bergabung. Selamat siang Mbak Gina. Ya. Selain itu telah hadir bersama kita Bapak Armansyah yang merupakan guru informatika SMAN Sumatera Selatan yang merupakan guru dari Rehan Rahman yang saat ini bekerja sebagai sistem analis di Star Vision Malaysia. Selamat siang Bapak Armansyah dan selamat siang kepada Rehan, selamat bergabung. Selamat siang Mbak Gina. Selamat siang, selamat bergabung Pak, selamat siang Rehan. Talk show siang hari ini juga akan dibantu oleh moderator kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Lentera Learners yang siang hari ini berada di virtual room, yaitu Ibu Wardatul Hasanah yang merupakan fasilitator Lentera Edu. Selamat siang Ibu Wardah. Selamat siang Ibu Gina dan selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di diskusi hari ini. Baik Lentera Learners, tentunya Lentera Learners bertanya, kira-kira ini kita mau bahas apa sih, ini tentang apa sih, kenapa sih Lentera Edu mengadakan kegiatan seperti ini? Nah, Lentera Edu yang merupakan platform peningkatan karir guru, selain memberikan materi-materi pembelajaran melalui platformnya, juga memberikan side dish gitu ya, atau menu-menu pelengkap lainnya seperti webinar-webinar seperti ini, yang nantinya dapat memberikan inspirasi dan motivasi tidak hanya bagi guru-guru, juga bagi murid-muridnya. Nah, semoga dengan cerita yang akan dihadirkan oleh narasumber kita pada siang hari ini dapat menggugah semangat buat guru-guru untuk terus membimbing siswa-siswinya dan kepada adik-adik yang sekarang sudah ada di sini, belajarnya makin semangat, nanti sukses bisa seperti kakak-kakaknya yang saat ini menjadi narasumber di webinar kita pada siang hari ini. Tidak lupa nanti kita juga punya kejutan nih, ada mystery guest di acara webinar siang hari ini ya. Kita nantikan bersama-sama dan tanpa menunggu lebih lama lagi, saya serahkan floornya kepada Ibu Wardah. Silakan. Baik, terima kasih Bu Gina. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Mbak. Jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan sekali lagi, saya Wardah. Saya yang akan memandu diskusi kita hari ini tentang Guruku Kau Maknai Hidupku. Diskusi kali ini kita akan mengarah kepada bagaimana sebenarnya proses relasi antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di universitas yang ternyata sangat berdampak pada kualitas lulusannya. Kami mengangkat topik ini berdasarkan studi kami ternyata menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh teknik dan cara mengajar guru. Ternyata antusiasme guru, kepedulian guru memiliki dampak yang juga tidak kalah besar terhadap keberhasilan pendidikan seseorang anak. Lalu, apakah benar demikian? Lalu sebetulnya relasi seperti apa yang sebaiknya dibangun oleh guru dengan siswanya? Serta aspek-aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh guru dan siswa dalam proses pendidikan, selain kegiatan praktik belajar mengajar di kelas. Kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah luar biasa dan bersedia hadir bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada Bapak Sandika bersama siswanya, salah satu siswa terbaiknya, yaitu adalah Ilham, yang mungkin lebih akrab dipanggil sebagai Kang Ilham gitu ya. Selamat datang. Lalu yang kedua ada Bapak Arman dari SMAN 1 Sumsel bersama juga dengan salah satu siswa terbaiknya yang juga biasa dipanggil mungkin nama akrabnya adalah Rey. Selamat datang Bapak-bapak dan kakak-kakak yang luar biasa
di diskusi kita hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, ya Bapak-Bapak luar biasa dan Kakak-kakak luar biasa, di sini ada banyak sekali guru-guru yang hadir, Pak, adik-adik kita yang hadir yang ingin sekali mendengar cerita inspiratif dari guru-guru dan salah satu siswa terbaiknya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin pertama saya akan ke Bapak Sandika terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, Pak, silahkan mungkin Bapak mengenalkan Bapak siapa, hubungannya dengan Kang Ilham bagaimana, adalah hubungan apa yang terjadi, lalu bekerja sebagai apa saat ini. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Wardah dan rekan-rekan dari Lentera Edu. Perkenalkan, mohon izin Bapak Ibu, nama saya Sandika Gali. Saya biasa dipanggil Dika. Saat ini saya kebetulan diamanahi mengajar di program studi teknik informatika di Universitas Pasundan Bandung. Saya mengajar sudah sejak tahun 2009 ya, kalau tidak salah saya mengajar tahun 2009 dan Kang Ilham ini adalah mahasiswa saya, beliau masuk di tahun 2012 ya Kang ya, tahun 2012 saya mengajar, terus di tahun kedua beliau kuliah itu udah jadi asisten laboratorium atau jadi asisten dosen juga. Dan saat ini alhamdulillah jadi rekan kerja, sama-sama mengajar di Teknik Informatika Unpas juga Mbak Wardah. Baik, Bapak. Terima kasih atas perkenalannya. Salam, semoga Bapak Ibu peserta semakin mengenal Bapak dan nanti supaya saat Bapak bercerita paham konteksnya gitu ya Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya saya ke salah satu siswa terbaik Bapak, Kang Ilham. Silakan Kang Ilham diperkenalkan dan sekarang sedang bekerja apa? Tadi sudah disebutkan sih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Anugrah. Seperti yang tadi Pak Dika bilang, alhamdulillah sekarang membantu beliau dalam mata kuliah yang sama sebenarnya di kampus Universitas Pasundan. Nah, betul tadi mengingatkan kembali bahwa tolak batu loncatan saya mungkin ya adalah ketika waktu tingkat kedua itu menjadi asisten lab. Dari situ naik lagi hingga akhirnya mungkin sekarang jadi pengajar di kampus tersebut. Wah, luar biasa, Kang Ilham. Terima kasih Kang Ilham. Semoga partisipan di sini juga semakin mengenal Kang Ilham agar nanti ceritanya bisa runut begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber kita yang juga tidak kalah luar biasa, Bapak Armansyah. Selamat datang Pak Armansyah. Silahkan diperkenalkan Pak dan ada bagaimana hubungan dengan Kak Rey di sini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Lentera Edu dan juga kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik yang juga bergabung pada kesempatan siang hari ini. Jadi berbicara tentang pertemuan saya dengan Mas Rey, ya, Reyhan Danu Rahman, itu saat saya mengajar di Esman Sumsel tahun 2009. Waktu itu Esman Sumsel masih mendapatkan support dari Putra Sampurna Foundation dan salah satu siswanya adalah Mas Rey ini. Ya. Jadi sama seperti tadi Pak Sandika, saya juga mulai mengajar di situ tahun 2009 Pak Sandika. Ya, Rey sendiri adalah seorang siswa yang luar biasa ya. Dari awal dia sangat menunjukkan bahwa dirinya memang berbeda dari teman-temannya yang lain. Ya. Dan kebetulan saya mengampu juga mata kuliah informatika. Kalau dulu sebelum kurikulum 2013 kita kenal namanya TIK, KTSP, kurikulum KTSP. Jadi nilainya Rey itu selalu di atas 90. Ya. Jadi betul-betul luar biasa. Begitu Mbak Wardah. Oke, baik, terima kasih Bapak Armansyah atas perkenalan singkat dan jelas. Selanjutnya saya akan beralih ke salah satu siswa terbaik Bapak, yaitu Kak Rey. Silahkan Kak Rey diperkenalkan dulu bagaimana relasinya juga dengan Pak Armansyah. Oke Mbak Wardah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ya, saya Reyhan Danu Rahman.
Saya dulu adalah murid dari Pak Arman di SMA. Saya sempat diajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh, Memang Pak Arman ini kita bisa bilang guru yang multi talent. Karena Pak Arman sendiri tidak mengajar ya cuma satu subjek yaitu informatika. Cuman dia juga mengajar pendidikan agama Islam dan juga mengajar bahasa Arab dan lainnya gitu. Jadi memang kita bisa bilang Bapak ini Bapak multi talent ya, karena subjeknya banyak sebenarnya, bukan cuma satu gitu. Tapi memang pada akhir tahun ketiga, itu pas Bapak udah mengajar TIK pada saat itu, dan memang saya sempat belajar sama Bapak itu tentang TIK, dan di mana ada memang satu pelajaran yang memang saya ingat-ingat, project dari Pak Arman sendiri yang memang membuat motivasi saya untuk akhirnya mengambil jurusan teknik komputer pada kuliah ke depannya gitu sih. Tapi ya itu, relasi saya dengan Pak Arman itu banyak jalannya, Mbak. Bukan cuma dari satu subjek TIK, tapi banyak dari ada pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab, begitu. Baik, terima kasih Kak Rey ya, penjelasan yang cukup komprehensif dari latar belakang Kak Rey bersama dengan Pak Armansyah. Baik, selanjutnya, betul Pak. Selanjutnya mungkin kita akan beralih kepada topik yang memang kerap menjadi judul pada webinar kita hari ini, yang kemudian juga menjadi pertanyaan dari para peserta yang hadir. Saya kembali ke Pak Sandika. Mungkin boleh diceritakan Pak Sandika, apa kemudian momen-momen yang paling Bapak ingat? Kenapa kemudian di antara sekian banyak siswa, apa yang kemudian membuat salah satu Kang Ilham ini berbeda dan menjadi salah satu terbaiknya? Apa yang dilakukan oleh Pak Sandika dan kegiatan-kegiatan spesifik apa sih Pak yang Bapak ingat bersama dengan Kang Ilham? Silakan Pak. Ya kebetulan kalau di kampus kan itu saya mengajar mata kuliah web programming ya, nama mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan mata kuliah saya tuh isinya praktek gitu Mbak semuanya. Jadi ya istilah kami tuh ngoding aja setiap minggunya. Nah biasanya dari mata kuliah itu nggak sulit sih dicari atau dilihat mahasiswa yang memang punya minat gitu, karena mata kuliahnya ya menurut saya nggak gampang lah gitu ya, karena saya tuh orang yang selalu bilang kalau belajar programming itu susah, nggak gampang gitu. Nah jadi akan terlihat gitu mana mahasiswa yang memang minatnya di situ, terus istilah kami tuh ngulik gitu. Nah Ilham ini memang yang menurut saya menonjol gitu dari pemahaman, walaupun sepertinya mungkin nanti Ilham bisa konfirmasi, dulu sebelum kuliah belum pernah belajar programming kan sebelumnya ya? Belum, Pak. Kan dari SMK kamu ya? Nah, jadi memang baru belajar programming karena saya ngajarnya di semester awal. Dulu waktu Ilham tuh semester 2, ya udah kelihatan gitu, wah ini sepertinya bisa apa, ya saya kalau ngelihat ada yang menonjol gitu langsung kepikiran ini saya bisa jadiin asisten nih semester berikutnya. Ya akhirnya ya langsung kelihatan ya ternyata memang bertalenta dan bisa membantu gitu pada akhirnya di perkuliahan. Baik, terima kasih Pak Sandika. Oke, sebelum saya Kang Ilham, saya ke Pak Arman dulu nih, Pak Armansyah. Kira-kira nih Pak, berdasarkan penjelasan dari Pak Sandika tadi gitu ya, bahwa ada hal lain sebenarnya yang ada observasi ya, guru tuh melakukan observasi terhadap kualitas siswanya dan yang lain-lain gitu ya. Selain betul, bahwa proses pembelajaran sangat kompleks gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang perlu diperhatikan selain sekedar mengajar di dalam kelas oleh seorang guru untuk kemudian dapat menghasilkan lulusan-lulusan terbaik seperti Kak Rey dan Kang Ilham di sini? Silakan Pak Armansyah. Ya, kalau dari sisi saya pribadi sebagai seorang guru, saya tuh paling suka dengan siswa yang kritis. Jadi siswa yang tidak hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh para gurunya, tetapi juga mengkritisi, mencari tahu lebih jauh. Ini kenapa bisa begini? Ini kok diperintahkan begini ya? Jadi memang betul-betul siswa yang mengeksplor, karena pada hakikatnya guru itu hanya membukakan pintu saja kepada para siswa, untuk selebihnya ya siswa itu sendiri nanti akan masuk melangkah lebih jauh melalui pintu yang sudah dibukakan oleh para guru. Jadi Rey dalam hal ini salah satu siswa yang memang sangat-sangat kritis ya pada waktu itu, dan saya udah melihat wah ini
suatu saatnya anak bakal menjadi orang yang mandiri, yang hebat, seperti yang kita lihat seperti sekarang ya. Alhamdulillah, demikian Mbak Wardah. Oke, baik Pak Armansyah, bahwa Bapak setuju ya Pak ya, bahwa memang bukan sekedar apa yang ada di dalam ruang kelas gitu ya Pak ya, bahwa Betul, Bapak melakukan pengamatan, ada potensi dan yang lain-lain gitu ya Pak ya. Betul, Oke, betul. sekarang mungkin saya Kang Ilham nih. Akhirnya Kang Ilham, kalau mungkin saya baca dari sebagai eksternal terinspirasi dari Pak Sandika, kemudian mengambil profesi yang sama, topik yang sama juga dengan Pak Sandika gitu ya. Apa sih Kang Ilham mungkin ada sesuatu yang bermakna, yang Kang Ilham anggap bermakna dari seorang Pak Sandika sehingga kemudian menginspirasi Kang Ilham? Silakan. Iya, ini tadi bercandaan dengan Pak Dika itu Pak, kita saling gibah ya Pak ya. Ya, ada hal yang berbeda. Saya diajar sama Pak Sandika itu mungkin waktu di semester 2, saya lupa PW1 itu sama Pak Dika atau Pak Erik ya. Tapi yang pasti yang membedakan diajar oleh Pak Dika itu adalah pembawaan beliau, cara mengajarkan beliau, intonasi beliau mengajar. Itu yang membuat beda dengan dosen yang lain gitu. Karena ya secara ada dosen yang hanya menyampaikan informasi saja, tidak menjadi pengetahuan. Ada pula yang mempush mahasiswanya untuk melakukan eksplorasi. Nah, mungkin Pak Dika itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin agak sedikit beda. Sekarang lebih halus mungkin Pak Dikanya. Dulu Pak Dika mempush tapi memfasilitasi juga. Kalau misalnya diberikan tugas, ya beliau memfasilitasi. Kalau misalnya emang ada sebuah pertanyaan, ya ditanyakan saja. Gitu. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya Pak Dika itu jadi role model ya. Kalau misalnya dosen itu menurut saya Pak Dika itu role model saya gitu. Baik, siap. Bahwa ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi Kang Ilham ya, bahwa tidak sekedar konten yang diajarkan, tapi gaya belajar, pembawaan, tidak hanya menyampaikan informasi, itu juga penting ya ternyata bagi seorang siswa. Yang mungkin kerap kali guru menganggap faktor-faktor seperti itu adalah hal yang kurang penting dan yang lain-lain, ternyata bagi seorang siswa hal-hal yang di luar konten pembelajarannya ternyata lebih ngena gitu ya, Kang Ilham ya? Ya, terkait hal sederhana mungkin ya, kayak misalnya pengakuan, mungkin itu ya. Jadi kadang ketika kita sudah melakukan latihan, mungkin tidak semua mahasiswa yang beliau cek karena mungkin waktu, tapi untuk mahasiswa, kadang kita berlomba lah ya, di kelas itu kadang berlomba, siapa yang paling cepat duluan biasanya memang mendapat poin. Ada pula yang kalau misalnya memang istilahnya di data, tadi Pak Dika menyebutkan bahwa memang mata kuliah ini tuh praktek. Jadi Pak Dika itu ngedatangin satu-satu tuh, si mahasiswa tuh didatangin satu-satu, dilihat laptopnya, ini errornya di sini, kadang-kadang ya itu yang membuat berkesannya di situ mungkin. Oke, luar biasa. Sepakat Kang Ilham, bagi saya juga sebagai seorang yang juga pernah sekolah, hal-hal yang kecil, tidak hanya sekedar materi, ternyata lebih kena gitu ya, bagi kita yang kemudian bahkan berdampak besar sampai memilih jalur yang sama dengan gurunya gitu ya. Terima kasih Kang Ilham. Selanjutnya saya ke Kak Rey nih, dengan pertanyaan yang sama Kak Rey, apa yang kemudian membekas pada Kak Rey sehingga memilih jurusan dan pekerjaan yang saat ini mungkin mirip-mirip dengan Pak Armansyah secara topik ya. Silahkan Kak Rey. Oke Mbak, sebelum saya masuk ke sana, saya mau memberitahu sebelumnya kalau Pak Arman ini juga menjadi salah satu inspirasi karena Pak Arman ini salah satu guru yang kita bisa katakan tegas kalau di kelas. Tapi bukan cuma tegas, tapi benar-benar apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan tuh emang sesuatu yang penting. Dan memang ketika beliau menjadi tegas, itu bukan berarti beliau memang marah, tapi memang kita sebagai murid pengen diingatkan seperti itu. Dan disitulah mungkin kita sebagai murid kadang lupa bahwa hal-hal yang seperti itu sangat penting kita ke depannya, yang bakal mempengaruhi kita ketika kita lulus dari sekolah itu sih. Memang saya dengan Pak Arman diajarkan TIK ya pada saat itu cuma kelas 3 sih. Tapi saya masih ingat tuh 1 tahun bersama beliau. Dan memang satu project ini yang selalu saya ingat karena pada saat itu saya enjoy banget nih project ini, Mbak. Jadi memang kan tahun terakhir dan Pak Arman ini membuat project yaitu membuat animasi Sticky Man.
Jadi emang dulu-dulu tuh lagi sempat heboh kali ya, sempat trending banget nih, kayak kalau Mbak lihat tuh sering kalau misalnya di Instagramnya belum ada deh, tapi kayak di YouTube atau di mana-mana tuh ada yang video Sticky Man, Clay gitu-gitu. Nah itu menurut saya itu project yang sangat unik dan apa ya, membuat murid-murid itu jadi semangat untuk melakukan project ini. Walaupun ini sebenarnya suatu pembelajaran, tapi dengan cara Pak Arman ini memasukkan sesuatu yang lagi trendy pada saat itu dan sesuatu yang kita bisa kayak seperti game ya, seperti buat bisa kreativitas murid-murid itu. Jadi kita yang murid itu bukan ngerasa bukan cuma kayak iya ini pelajaran untuk dapat nilai bagus untuk lulus dari SMA, tapi ini juga yang kayak wah kita bisa mengekspor kreativitas kita dan kita taruh di dalam sebuah project ini gitu. Jadi itu memang yang project terakhir dan itu memang seru banget. Kita semua, bukan saya doang Mbak ya, jadi memang semua teman-teman juga itu semangat gitu ngejain projectnya Pak Arman pada saat itu. Itu sih yang benar-benar yang buat saya terinspirasi bahwa belajar itu bukan cuma apa ya, menakutkan atau membuat stres, buat nggak enak gitu. Cuman belajar tuh ya kita dapat ilmu plus juga bisa fun. Nah ini mungkin yang kadang teman-teman kita lupa gitu, bahwa belajar tuh juga bisa fun. Nah selamatlah kita, saya dan teman-teman diajarkan oleh Pak Arman yang bisa memasukkan ilmu ini dengan fun itu sih Mbak. Nah dan kenapa IT ya, karena memang pada saat itu akhir kelas 3 dan Pak Arman yang udah belajar ngajarin kita TIK, jadi saya udah mulai harus mencari dong passion saya ini apa sebenarnya pada saat itu kan, karena saya sudah harus kayak membuat plan mau kuliah apa, mau jadi apa ke depannya. Dan memang pada setiap saya masuk ke kelas TIK ya, khususnya pada saat diajarin Pak Arman, emang saya merasa saya senang aja gitu, kayak berinteraksi dengan komputer, saya bukan kayak nulis di buku gitu kan Mbak ya. Nah jadi mungkin dari situ saya udah mulai nih passionnya udah wah kayak mirip nih, saya juga pengen menjadi kayak seperti Pak Arman, yaitu masuk cemplung ke dalam ilmu TIK ini. Jadi dari situ sih Mbak, akhirnya mungkin terinspirasi dengan juga pas dasar itu kayak nilai saya juga lumayan bagus seperti Pak Arman bilang. Jadi saya merasa wah dari sudah support semua nih dari passion saya dan dari nilai saya, jadi saya akhirnya mengambil jurusan TIK di kuliah pada saat itu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Rehan, bahwa ada poin yang sangat menarik yang disampaikan Kak Rehan. Ternyata Kak Rehan sangat membekas pada diri Kak Rehan sebagai siswa pada saat itu, di mana pembelajaran tidak melulu menakutkan hal yang serius, tetapi guru mampu mengintegrasikan apa ya, hal yang sedang trendy pada saat itu menjadi pembelajaran dan menjadi lebih mudah memahami dan bahkan nilainya menjadi luar biasa, bahkan menentukan arah hidup ya. Benar sekali Mbak, benar sekali. Menentukan arah hidup Pak. Oke, ini adalah pelajaran yang bermakna bagi kita semua hari ini, bahwa sesuatu yang fun dapat menggugah apa ya, motivasi dan juga semangat seorang siswa gitu ya. Terima kasih ya Kak Rey. Nanti aku kembali lagi ke Kak Rey. Siap. Sekarang aku kembali lagi ke guru dan dosen. Nah nih Pak, Bapak berdua telah berhasil menggugah minat dan semangat para siswanya. Sebenarnya apa sih Pak yang Bapak lakukan mungkin untuk berbagi kepada guru-guru yang ada di sini, supaya semakin banyak Kak Rey dan Kak Ilham di luar sana yang passionate gitu ya, belajar gitu ya. Apa kemudian yang perlu dipertimbangkan nih? Ke Pak Sandika terlebih dahulu. Silahkan Pak Sandika. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya apa ya, prinsip saya kalau ngajar itu ya saya harus yang pertama paham betul dulu ya mengenai apa yang mau saya sampaikan, dan saya harus ya suka gitu. Jadi kalau misalkan kita udah passionate sama si materi yang akan disampaikan, itu pasti kelihatan lah. Kalau misalkan kita males sama materi yang mau diajarin, itu pasti tersampaikan juga ke bagaimana cara kita menyampaikan materinya. Terus satu ya kita harus apa ya, kalau saya sih harus jujur juga sih. Kalau misalkan materinya susah gitu misalkan ya, kita harus kasih lihat kalau itu memang susah. Jadi saya bahkan sampai kalau ngajarin programming itu errornya saya skenariokan gitu. Jadi bahkan kalau misalkan ada kesalahan, ada error ya sengaja saya tunjukin biar ternyata ya error tuh ya manusiawi juga gitu, bahwa semua orang mau sejago apapun pada akhirnya nanti tetap aja ketemu sama yang namanya error gitu, nggak akan bisa. Jadi jangan, programming tuh gampang loh asal kalian tekun. Nah saya nggak mau sebetulnya membungkus itu jadi kayak yang nanti enggak kok ya iyalah Pak Sandika kan udah dulu belajar. Enggak, saya mau ngasih tahu memang susah. Jadi sama-sama kita
belajarnya gitu ya. Dan yang paling penting ya kita harus memang masukin bahwa kita juga semangat gitu ngajar dan suka dengan materi yang disampaikan. Mungkin itu sih, Mbak. Ya, Mas Andika, poin-poin yang sangat apa ya? Kalau bagi saya mungkin menampar, bagi saya juga mungkin pernah mengajar gitu ya, bahwa memang yang pertama harus suka dan yang kedua harus terbuka ya kepada siswa kita, walaupun mungkin terkesan selama ini mungkin ada beberapa image guru adalah selalu benar dan yang lain-lain, bahwa guru mengetahui segalanya. Mungkin kalau dari poin Pak Sandika itu mungkin harus dikurangi ya Pak ya. Ya soalnya pasti mereka nanti akan mengalami kendala gitu. Dan kalau misalkan mereka mengalami kendala terus mereka ngelihat kita lancar-lancar aja, mereka akan menganggap mereka tuh salah. Gitu. Tapi kalau misalkan kitanya salah juga, oh nggak apa-apa. Toh guru kita, dosen kita error juga, sama, salah juga. Cuman bagaimana kita bangkit dan menyelesaikan error itu, ya itu justru yang belajar sebenarnya di situ gitu. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap mungkin mengajarkan realita gitu ya Pak ya, bahwa memang kesalahan adalah yang wajar, bahwa ada error juga tidak masalah, justru yang paling penting adalah bagaimana sikap atau kemudian bangkit dan yang lain-lain itu juga diajarkan sekaligus menjadi soft skill yang diajarkan kepada siswanya gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak Sika, terima kasih banyak. Saya ke Pak Arman nih. Pak Arman, pertanyaan yang sama Pak, sama seperti yang saya ajukan kepada Pak Sandika. Apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan? Kalau tadi Pak Sandika menyebutkan ada 2 poin, kalau dari Pak Arman sendiri bagaimana? Hingga menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa, salah satunya Kak Rey tadi bilang, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Wardah. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi, saya ingin mengomentari sedikit pembicaraan Pak Sandika tadi. Yang betul Pak Sandika, belajar ngoding itu enggak dah sebenarnya. Saya 91 sudah belajar di BIS 4, waktu itu pusing luar biasa. Nah, itu zaman-zaman masih masih menggunakan DOS ya, sebelum ada Windows atau seperti sekarang. Jadi kalau misalnya kita bungkus sesuatu kesulitan itu dengan hal-hal yang sifatnya menghibur, sebenarnya tidak akan juga membuat siswa itu menjadi pintar atau lebih baik begitu. Akan jauh lebih baik kita tampilkan apa ada ya. Kalau memang sulit ya kita katakan sulit, begitu ya Pak Sandika ya. Nah, jadi tentang yang ditanya sama Mbak Wardah tadi, ya menjadi guru itu sebenarnya adalah antara passion dan juga amanah. Passion itu panggilan jiwa. Kadang kita memang sudah panggilan jiwa kita untuk mengajar, ya, mentransfer ilmu, mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik. Tapi di sisi yang lain, ini juga adalah amanah. Amanah dalam artian bagaimana kita bisa menjadi role model. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham, tadi Kang Ilham, ya. Jadi Pak Sandika itu menjadi role modelnya, gitu. Nah ini pasti Pak Sandika itu sudah tergolong guru yang sukses, dosen yang sukses sebetulnya. Kenapa? Karena Kang Ilham melihat sosok yang luar biasa pada diri Pak Sandika sehingga mampu membuat Kang Ilham menjadikan beliau sebagai seorang panutan ya. Dalam ini misalnya di bidang coding mengoding gitu ya, Kang Ilham ya. Nah, sekarang ini kan kita ya secara umum lah kita terkadang terjebak pada hal-hal yang sifatnya dualisme. Bagaimana seorang guru di satu sisi tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan sendiri. Jadi misalnya untuk menjadi seorang role model, guru itu kalau dia misal saja, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita di sini, guru melarang siswanya untuk tidak merokok. Tapi sebenarnya di luar, nah ini tadi yang kita balik lagi ke topik bahasan yang pertama, siswa itu tidak hanya melihat kita sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai pendidik secara umum, hanya di ruang kelas, tetapi dia juga menatap kita, mempelajari kita dari luar kelas itu sendiri. Apalagi sekarang ada media sosial, bagaimana kita menulis status, bagaimana kita memberikan komentar, respon kita terhadap pertanyaan orang, itu semua akan menjadi pembelajaran bagi si siswa kita. Wah ternyata guru saya sih nggak baik-baik amat sih ya. Tuh ternyata dia di kelas dia garang, tapi di ini bahasanya cemen lah gitu ya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, maka marwah seorang guru, marwah seorang dosen itu akan jatuh dan bisa dikatakan dia
paruhnya sudah gagal, karena proses mengajar itu bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan ataupun juga keterampilan, namun juga nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan, termasuk seperti yang tadi disampaikan Pak Sandika. Kalau misalnya memang itu susah, ya kita katakan apa adanya susah gitu ya. Dan poin terakhir juga, kita biarkan siswa kita, peserta didik kita, mahasiswa kita untuk mengeksplor sebebas-bebasnya. Setelah kita tadi bukakan pintu gerbang, oke, ini begini caranya, kita berikan kebebasan dia untuk bereksplorasi dan mengembangkan apa yang akan atau ingin dia lakukan di situ. Demikian, Mbak Wardah. Baik, terima kasih Pak Armansyah, semakin menguatkan beberapa poin dari Pak Sandika dan juga ada poin yang baru ya dari Pak Arman tentang role model, bahwa guru tidak hanya sekedar mengajarkan tentang mata pelajaran di kelas ataupun di perkuliahan, tapi bagaimana juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai kemanusiaan tadi yang Pak Arman bilang. Oke nih, selanjutnya mungkin saya ingin mengkonfirmasi, seberapa penting sih bagi siswa nih Kak Ilham dan Kak Rey ini, bagi sebagai seorang siswa melihat sebuah guru itu apakah memang sekedar melihat di ruang kelas atau kemudian representasi guru kita di luar ruang kelas kemudian menjadi penting bagi seorang siswa berdasarkan pengalaman Kang Ilham dan Kak Rey. Biar gantian mungkin saya ke Kak Rey dulu sebelum Kang Ilham, silahkan Kak Rey. Iya, makasih Mbak. Jadi benar seperti yang Pak Arman bilang. Apalagi sekarang kita dunia digital, Instagram di mana-mana, ada Facebook, or even sekarang udah TikTok gitu ya. Mungkin kita nggak tahu, mungkin beberapa guru nggak main TikTok sekarang. Cuman kan tetap media udah di mana-mana, kita sudah bisa melihat kehidupan teman, even guru-guru kita juga gitu. Jadi saya setuju banget dengan Pak Arman sendiri bahwa bukan hanya di kelas, karena kita sebagai murid pun bakal bisa melihat nih kehidupan guru-guru kita, mungkin di Facebook ataupun di platform yang lain. Dan memang ketika kita, di kelas kita diajarkan begini-begini, tapi ternyata ketika kita bisa ngelihat kehidupan mereka, apa yang mereka post, apa yang mereka tampilkan di sosial media, terus kayak, ya kok beda gitu kan. Jadi pasti ada kayak rasa kecewa dari murid yang kayak, loh diajarkan di kelas seperti ini, tapi kenapa di dunia, di kehidupan tidak seperti itu gitu sih Mbak. Jadi saya setuju banget dengan Pak Arman itu, dan itu memang penting banget untuk bukan cuma belajar dari dalam kelas, cuma kita juga tetap belajar dari mereka di luar. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Kak Rey bahwa mengkonfirmasi ya bahwa hal yang di luar materi ternyata juga sangat penting dan bahkan di luar sekolah dan di luar kampus juga sangat penting gitu ya. Terima kasih Kak Rey. Oke, mungkin menjadi catatan bagi kita sebagai pendidik bahwa siswa kita, tugas guru cukup berat ya, tidak hanya ada di ruang kelas dan di sekolah dan juga di kampus gitu, bahwa kehidupan kita menjadi sorotan dari siswa-siswa kita 24 jam mungkin, bahkan di dunia digital pun kita menjadi sorotan gitu. Baik, terima kasih Kak Rey. Selanjutnya saya ke Kang Ilham, gimana kalau dari sudut pandang Kang Ilham? Seberapa penting sih Kang Ilham melihat kemudian representasi guru kita di luar persekolahan? Silakan, Kang Ilham. Ya, penting sih menurut saya, cuman tadi bukan hanya sekedar pengajaran, tapi di luar di sini itu bukan hanya tindak lanjut dari pengajaran mungkin ya. Jadi guru itu bukan hanya di kelas, tapi bagaimana caranya ketika waktu kelas sudah habis, itu guru tetap menjadi contoh juga bagaimana kita tetap belajar. Nah, di Pak Sandika ini yang luar biasanya menurut saya effort beliau dalam benar ingin menyampaikan materi intinya ke mahasiswanya. Bahkan beliau itu waktu awal-awal beliau itu berniat membuat materi, kan kadang-kadang waktu itu di kelas itu waktunya hanya terbatas gitu. Beliau membuat video. Nah, beliau itu membuat video pengajaran dari modul yang di kelas dijadikan sebuah video. Nah, sekarang luar biasa beliau, bahkan sekarang untuk saya baca di komen-komen YouTube-nya itu luar biasa, katanya dosen online beliau itu sebutannya sekarang. Jadi di awalnya itu memang Pak Sandika itu ngasih effort ke beliau, nge-push dirinya gimana caranya biar materi itu sampai. Waktu awal itu tadinya niat video itu buat anak-anak di Unpas. Ternyata
itu kesebar bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kalau misalnya seandainya guru besar itu adalah salah satu sebutan untuk guru besar itu adalah memberikan manfaat ke orang lain, menurut saya Pak Sandika sudah masuk ke dalam poin tersebut gitu. Jadi luar biasa lah, bahkan Pak Sandika itu sudah banyak dijadikan meme ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di forum-forum programmer gitu, PH, PHP itu kan harus pakai titik koma. Nah, teman-teman di PHP itu tinggal tampangin mukanya Pak Sandika tuh. Sampai sekarang statusnya Pak Sandika itu sudah terkenal lah gitu. Baik, terima kasih. Wah, feedback yang sangat ini Pak, jujur sekali dari salah satu siswa Bapak ya, Pak Sandika ya, bahwa mahasiswa Bapak maksud saya, bahwa ternyata effort yang diberikan Pak Sandika begitu berdampak luar biasa kepada murid-murid Pak Sandika dan bahkan di luar murid-murid Pak Sandika gitu ya. Wah, luar biasa nih Pak Sandika. Baik, sebelum saya lanjutkan diskusinya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, kami berharap dapat terlibat dalam kegiatan diskusi ini melalui bisa menuliskan kolom pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bapak-bapak dan Kakak-kakak. Setelah ini akan saya bacakan dan juga mungkin nanti bisa raise hand untuk dapat menanyakan langsung kepada narasumber kita yang luar biasa dan menanyakan kisah-kisah apa yang perlu dipertimbangkan bagi seorang guru, atau bahkan di sini mungkin ada adik-adik dari SMP, SMA, silakan ingin bertanya kepada kakaknya, dipersilahkan. Baik, izin saya untuk membacakan salah satu pertanyaan dari peserta, dari Ibu Putri, Ibu atau Kak Putri nih ya. Saya rasa kalau dari pertanyaannya adalah seorang guru. Saya guru SMK yang mengajar ratusan siswa, mau bertanya, secara konkret bagaimana sih model pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru atau dosen untuk membuat siswa kita engage dengan pembelajaran yang kita ajarkan, ditambah dengan tuntutan kurikulum yang luar biasa. Jika harus mengenali karakter siswa masing-masing siswa saya, siswa saya ada ratusan. Apakah ada tipsnya? Gitu. Oke, saya ke Pak Arman terlebih dahulu. Setelah ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Sandika. Yang selanjutnya mungkin nanti kakak-kakak bisa menanggapi juga. Silakan Pak Arman. Baik, terima kasih Mbak Wardah. Wah, saya juga punya kesulitan yang sama di bidang itu ya sebenarnya. Itu problem umum yang ditemui oleh para guru dan juga dosen. Tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pertama, buatlah suatu pembelajaran itu se-fun mungkin ya. Jadi jangan kita itu terlalu menampilkan, tadi benar tidak terlalu menampilkan sisi yang sulitnya saja, sementara yang mudahnya kita kesampingkan. Tapi juga tidak kita sampaikan yang mudah saja, terus sisi-sisi yang sulitnya juga kita kesampingkan. Karena nanti pada hakikatnya setelah selesai pembelajaran di kelas, siswa pasti akan menemui kedua sisi tadi bersamaan. Begitu. Jadi buatlah ciptakan suasana pembelajaran itu secara menyenangkan, secara nyaman, tidak terlalu sifatnya hanya monolog, dan juga tidak bersifat berkesan menggurui mungkin ya, itu dari sisi saya pribadi begitu. Kemudian juga selain tidak bersifat menggurui, ya kita sebagai guru juga harus pandai membaca karakter siswa. Seperti tadi di awal disampaikan, apa sih yang membuat misalnya Pak Sandika bisa membaca karakternya Kang Ilham, atau saya sendiri bagaimana sih saya dapat membaca karakternya Mas Danu, Mas Rehan ya. Nah, saya rasa itu ya yang pertama. Terus kita juga jangan terlalu saya ingat satu pesan Nabi. Jadi kalau mudahkan urusan jangan dipersulit. Nah, bukan berarti kita memudah-mudahkan semua urusan, tetapi terkadang kita terlalu terpaku pada hal-hal yang sifatnya prosedural. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut bisa kita bikin lebih simple, lebih mudah. Why not? Ya, itu dari sisi saya pribadi. Begitu Mbak Wardah. Baik, terima kasih Pak. Bahwa ada hal yang menyenangkan, tidak perlu ada hal yang susah, yang mudah tidak perlu dipersulit gitu ya Pak ya. Dan memang mengenal karakteristik dan juga mungkin tren-tren terkini ya Pak ya. Bisa mengambil hati siswa gitu ya Pak ya. Jadi mungkin jawaban untuk Bu Putri, semoga bisa menjawab.
mungkin kita perlu sedikit untuk memasuki ke dunia anak murid kita, apa yang kemudian menjadi kesenangan mereka, sehingga kita bisa masuk ke dalam kesenangan tersebut, menjadi kegiatan belajar membaca menjadi seperti bermain gitu ya, Pak Arman ya. Betul, betul. Karena memang mengajar anak SMK, SMA itu berbeda dengan perkuliahan, mengajar anak mahasiswa yang dari sisi umur juga sudah relatif lebih dewasa gitu kan, dan pemikirannya juga sudah jauh lebih berkembang gitu kan. Baik, siap. Terima kasih Pak Arman. Nah, dari sudut pandang guru SMA, jenjang SMA, saya ke yang mungkin sudut pandang mahasiswa ya, yang siswanya mungkin sudah cukup lebih dewasa, sudah lebih, kalau ada banyak, udah tahu apa keinginan dan yang lain-lain gitu. Gimana nih Pak Sandika menanggapi kondisi yang seperti ini? Sebetulnya ya, pertanyaannya sulit ya Mbak ya, karena apa tadi ya, Bu Putri ya, Bu Putri, Iya, Ibu Putri. siswanya banyak banget kan, 100 gitu, kita juga nggak mungkin bisa tahu. Cuman ya kalau saya sih nerapinnya di kampus ya mungkin salah juga mungkin ya. Kita nggak bisa muasin semua orang ya. Jadi saya fokus ke memang mahasiswa yang mau belajar. Saya melihat ada mahasiswa yang semangat belajarnya, saya melihat mahasiswa yang kritis, senang bertanya. Saya fokus ke mereka. Berikanlah reward yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut. Bikin mahasiswa-mahasiswa lain tuh iri gitu. Wah, saya juga pengen tuh ditanya kayak gitu. Kenapa kok dia terus? Akhirnya kan yang tadinya pendiam nyoba nanya gitu. Yang tadinya ngerjain tugasnya telat, coba duluan siapa tahu di notice nih sama gurunya nih. Karena ya emang susah, kita nggak bisa ibu 100 orang, saya 40 orang aja pusing merhatiin semuanya. Ya jadi ya nggak tahu ya, mungkin pengalaman saya gitu ya, mungkin karena mahasiswa dari awal saya udah bilang ke mereka tuh, kalian tuh mahasiswa harus udah bisa ya maksudnya udah beda lah gitu dengan para siswa, jadi harusnya berangkat dari diri sendiri. Cuman kalau yang SMP, SMA, aduh saya itu kayak lebih berat lagi. Lebih berat ya Pak ya, untuk jenjang-jenjang remaja gitu ya, usia 17 tahunan, masih di bangku SMA. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandika. Setelah mendengar dari sudut pandang guru, mungkin ke sudut pandang siswa nih. Di sini juga ada adik-adik kita dari SMP dan SMA. Karena dari keterbatasan guru memang agak sulit untuk kemudian mengidentifikasi, mengenali karakteristik, apalagi siswanya ratusan. Dari sudut pandang siswa nih, apa sih yang kalian lakukan nih, kakak-kakak lakukan di sini, untuk kemudian dapat di notice oleh guru dan juga dosennya. Apa yang kemudian dilakukan? Silahkan, mungkin dapat menginspirasi adik-adik kita. Silahkan mungkin dari Kang Ilham dulu, silahkan Kang. Udah tungguin dulu Kang Rehan dulu nih yang jawab kalian. Betul memang terkait saya pribadi pun ketika sebagai mahasiswa, tadi jenjangnya memang beda ya, ketika mahasiswa kan sudah masuk pilihan jurusan pribadi. Jadi memang sudah harus mau gak mau, karena itu pilihan kita ya kita harus menyelesaikan. Beda kalau misalnya ketika di SMP dan SMA, itu masih global mungkin. Tapi dari situ, mahasiswa itu kadang, ya ini pendidikan kita mungkin ya, mahasiswa itu dituntut untuk hafal semuanya, paham semua mata kuliah, dituntut untuk bisa, bahkan siswa pun sama seperti itu, sedangkan nah kalau misalnya universitas kan dosennya tadi fokus ke satu mata kuliah atau satu bidang. Nah kalau misalnya Pak Arman tadi kan luar biasa, Kang Rehan juga bilangnya multi talent. Ya memang susah ketika apa ya, dituntut untuk bisa semua. Kalau misalnya dari saya sendiri sih, ini untuk mahasiswa mungkin ya, ketika teman-teman dari SMP atau SMA nanti sudah memilih ke universitas, teman-teman harus mulai bisa memetakan atau bikin roadmap teman-teman itu mau jadi apa. Kalau misalnya dari saya mungkin ini bisa salah ya, tak perlu risau dengan kalau misalnya teman-teman nggak bisa dalam satu bidang. Teman-teman pasti masih bisa dalam satu bidang yang lain. Jadi jangan fokus di yang
di yang kalian nggak bisanya gitu, tapi fokuslah di yang bisanya. Itu aja sih mungkin. Baik, siap. Terima kasih nih Kak Ilham untuk tanggapan dari Kak Ilham terkait bagaimana yang kemudian supaya dinotis oleh guru, karena tadi di awal bahwa notis dari guru adalah kemudian menjadi penting ya gitu bagi seorang siswa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ilham. Saya ke Kak Rey. Apa yang dilakukan Kak Rey? Apa sih kemudian bagi Kak Rey yang dapat dilakukan? Mungkin bisa menginspirasi adik-adik di sini. Oke Mbak, saya bakal ngasih dua nih Mbak, untuk satu untuk adik-adik, untuk mungkin saya juga ingin membagikan nih sebagai murid dulu saya di SMA, membagikan point of view kita, apa sih sebenarnya diharapkan dari seorang guru, misal ketika guru datang ke kelas itu Mbak. Yes, Oke. Silakan. Ketika untuk pertama untuk murid-murid, ya benar seperti Kang Ilham tadi bilang, emang kita nggak bisa kayak langsung bisa menguasai semua materi yang ada di kelas. Emang ada beberapa orang, ini emang udah secara psikologi, emang ada beberapa orang yang bakal kuat di dalam satu subjek, ada beberapa yang memang kuat di dalam satu subjek. Emang ketika kita SMA itu kan masih cuma dibagi IPA IPS Mbak ya, bukan berarti yang kayak SMK atau mungkin jurusan yang udah fokus ke dalam satu subjek yang udah lumayan mendalam. Jadi emang buat adik-adik sendiri, apalagi buat teman-teman SMA atau SMK pun juga lumayan lumayan udah ada jurusan sebenarnya kan. Iya, emang kita tidak bisa selalu mengharapkan dari guru, karena tidak semua guru tuh sama. Itu satu. Jadi emang ketika kalian udah menemukan passion kalian, dan memang mungkin kan merasa ini sesuatu yang awal banget Kak untuk membuat plan setelah kuliah mau hidup gimana kan. Cuman inilah saatnya yang kita, anak SMA saya dulu, nggak ada yang ngingatin. Jadi sebagai kita yang udah lulus, udah kerja, udah kuliah sekarang, udah jadi dosen, ini saatnya teman-teman SMA nih mencobalah untuk membuat plan hidup. Walaupun mungkin merasa masih lama ya, masih ada banyak, masih kuliah dan lain. Cuma semakin awal bakal semakin bagus. Jadi semakin cepat kalian udah bisa membuat plan apa yang kalian pengen, mulai dari kayak pengen kuliah di mana dulu, pengen jurusan apa, terus nanti dari passionnya mau kerja sebagai apa. Ketika kalian udah bisa ngebuat plan dari sekarang, I can guarantee most of the time you guys know apa yang kalian bakal lakuin ke depan. Enggak, jujur karena saya ketika kelas SMA, saya tahu saya mau kuliah computer engineering, tapi saya masih belum ada plan-nya tuh dari SMA, karena kayak, gue IT karena gue suka IT misalnya gitu. Tapi ketika saya udah kuliah, terus kayak, wah, saya nggak tahu nih mau ngapain setelah kuliah, mau kerja di mana. Nah, mungkin dari teman-teman ini, mulailah, karena kan udah dunia digital, udah banyak banget resource yang bisa kita pakai untuk mencari hal-hal yang seperti ini, membuat plan. Walaupun kalian masih muda, tapi ini memang saatnya anak-anak muda seperti kalian untuk maju, akselerasiin cepat untuk bisa lebih hebat dari kita ketika kalian udah berumur seperti kita. Itu sih. Oke, terus kedua, mungkin membagikan point of view untuk guru-guru nih. Jadi memang kalau saya jujur ketika SMA, kebanyakan memang guru kita lumayan fun cara mengajarnya. Emang banyak banget hal-hal seperti Pak Arman dan teman-teman Pak Arman tuh emang bisa menggabungkan fun dengan belajar. Jadi kita sebagai murid tuh selalu berharap sebenarnya dari sebuah guru, karena kita datang ke kelas dan guru yang bakal memberikan kita materi, walaupun mungkin ini kurang baik karena seharusnya kan two ways lah, kita juga harus memberikan kayak mungkin interaksi dengan guru. Cuman sebagai murid dulu, saya itu pasti berharap kayak guru hari ini bawa apa yang seru ya, ngerti ya. Jadi bukan kayak cuman ya hari ini belajar sejarah atau hari ini belajar matematika tentang Pitagoras gitu. Cuman ketika tiba-tiba ada guru yang selalu memberikan surprise setiap pagi, misalnya sebelum memulai adalah game atau enggak ice breaking 5 menit, 10 menit. Hal-hal itu yang mungkin membuat kita jadi semangat gitu, kayak pengen, wah hari ini belajar sama guru ini jadi pengen, wah game apa ya hari ini, walaupun tidak bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali atau seminggu dalam 2 kali. Cuman itu yang saya selalu rasakan dan saya merasa belajar di SMA dulu tuh fun karena itu. Karena juga pas saya kuliah saya tidak menemukan hal itu lagi. Karena memang sudah kuliah, sudah semuanya menjadi lebih serius, dan dosen pun mungkin beberapa dosen, apalagi pas saya kuliah di sana, dosennya ya tidak ada apa namanya fun gitu. Mungkin lebih tetap kayak memberikan materi, ya udah itu balik kalian lagi gimana cara kalian mengolah materi yang udah diberikan. Nah, mungkin itu yang sebenarnya guru-guru SMA atau SMK ini yang bisa dicoba, yaitu membuat suatu fun dalam pelajaran itu. Benar kata Pak Arman lagi, ya kita bisa mengintegrasikan si tren yang sekarang ada, dan juga mungkin teknologi, karena kan sudah semua orang punya HP kayak punya smartphone. Nah, mungkin smartphone ini bisa kita
integrasikan dengan beberapa pelajaran. Misalnya guru matematika pengen membuat ini fun, bisa aja misalnya membuat kita simulasi jual beli saham, kayak terlalu tinggi deh. Jual beli barang misalnya Tokopedia gitu, tapi dengan ada ilmu dari matematika itu, atau misalnya sejarah, membuat sebuah drama misalnya cerita apa ya sejarah sekarang, Malin Kundang atau Roro Jonggrang seperti itu, yang mungkin ya bisa jadi fun untuk teman-teman sebagai murid, itu bakal ada hal yang lain yang kita pelajari. Itu sih Mbak. Terima kasih. Thank you Kare. Ini poinnya ada 2 poin yang sangat luar biasa, bahwa yang pertama adalah plan ya, bagi dari sudut pandang siswa, masukan kepada adik-adik kita bahwa punya plan sedini mungkin akan membantu kita mengarahkan mimpi kita ke depan, udah tahu passionnya di mana dan yang lain-lain gitu ya. Bahwa catatan untuk adik-adik, apakah udah punya plan? Kalau belum, mungkin bisa dimulai sejak saat ini, walaupun kita sedang berada pada bangku SMP ataupun masih masuk pada bangku SMA gitu ya, Kare ya. Iya, yang kedua, ini untuk guru feedback yang sangat jujur dari siswa, salah satu siswa. Kalau mungkin aku mewakili siswa yang pernah belajar juga, aku sepakat sekali bahwa ada sesuatu yang fun, luar biasa, yang mungkin beberapa guru menganggap tidak penting, bahwa yang paling penting adalah pembelajaran, gimana anak-anak kita bisa paham. Ternyata sekedar ice breaking, pendekatan pembelajaran yang menyenangkan menjadi sesuatu yang sangat penting ya dari sudut pandang siswa gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai guru dapat mengeksplor lagi pendekatan seperti apa. Jangan takut terhadap teknologi dan perkembangan zaman, sesuatu yang tren, karena ternyata sangat membekas dan bahkan mempengaruhi pilihan hidup salah satu siswa kita. Akan lebih menyenangkan jika akan semakin banyak Kak Rey dan Kak Ilham di luar sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di diskusi kita hari ini ternyata kita ada satu kedatangan misteri guest yang luar biasa, juga menarik. Apakah Bapak Ibu udah siap? Jadi hari ini kita kedatangan. Oke, kita kedatangan salah satu tamu kita yang sangat luar biasa, salah satu mahasiswa dari Bapak Sandika, yang bersangkutan adalah Bapak Ibu Lentera Learners di sini. Saya yakin sudah familiar dengan platform Lentera Edu. Siapakah di balik Lentera Edu tersebut? Ada salah satu mahasiswa Pak Sandika yang sangat luar biasa, mengembangkan platform dari nol yang telah memberikan akses yang luas kepada lebih dari 11.000 guru Indonesia yang sekarang telah mengakses Lentera Edu. Mari kita sambut salah satu misteri guest kita adalah Opik Sutisna. Halo Kak Opik. Halo Kak Opik, apa kabar? Di prank ya? Gak mau. Pak, sebetulnya saya juga udah menolak banget Pak untuk ada di sini gitu. Cuman dipaksa aja gitu Pak sama teman-teman Lentera. Oke, selamat datang Kang Opik ya. Mungkin sedikit gambaran bagi Bapak Ibu di sini. Kang Opik adalah salah satu mahasiswa dari Pak Sandika yang juga terinspirasi, kemudian memilih jalan hidupnya karena pengaruh Pak Sandika juga, yang saat ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi guru-guru kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di perdesaan, yang memiliki akses yang sangat terbatas. Kang Opik memberikan dampak yang luar biasa, membuka akses yang selebar-lebarnya kepada siapapun dengan keahlian yang dimiliki, mengembangkan platform Lentera Edu. Mungkin boleh diceritakan nih Kang Opik, apa yang kemudian menginspirasi Kang Opik sedikit ya, kenapa kemudian memilih jalur ini, apa pengaruh Pak Sandika dalam hidup Kang Opik? Silahkan Kang Opik. Waduh, berat banget Mbak Wardah pertanyaannya, asli deh. Sebenarnya saya udah sering mendengar Pak Sandika, tapi saya ingin Bapak Ibu peserta di sini kemudian juga mendapatkan informasi yang sama, karena kami di tim Lentera Edu begitu paham seberapa besar pengaruh Pak Sandika dalam hidup Kang Opik. Silahkan Kang Opik diceritakan supaya dapat menginspirasi bagi semua. Oke. Nah, jadi dari awal dulu berarti ya, pertama ketemu sama Pak Sandika ya. Jadi Mbak Wardah dan teman-teman, saya itu mahasiswanya Pak Sandika. Iya, saya ketemu sama Pak Sandika di semester 2 tuh. Nah, itu juga sama Kang Ilham, kita seangkatan juga. Itu di belajar pemrograman web juga waktu dulu. Ya kan Pak? Nah, kenapa saya bisa tertarik masuk ke dalam dunia
pemrograman web ini sebetulnya gara-gara saya awal-awalnya di guru diajarkan sama Pak Sandika ini. Jadi ada suka dulu gitu di situ. Jadi dari sekian banyak subjek yang tentang IT, itu saya ambilnya fokus di programming web gitu. Itu sih awal-awalnya Mbak Warda. Itu. Lagi Kang Opik ada hal yang lain nggak ya? Nggak usah malu-malu, nih ada Pak Sandika malu-malu nih Kang Opik. Pak Sandika, sebagai informasi untuk Pak Sandika, bentuk terima kasih Kang Opik mungkin ya. Saya mewakili guru-guru juga bahwa dengan ada faktor Pak Sandika di sini bahwa Kang Opik bisa membukakan akses yang seluas-luasnya. Ada salam dari Bapak atau Ibu Syamsinar, salam dari Sorowako, Sulawesi Selatan. Salah satu ada mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi Kang Opik terhadap pengembangan profesional guru di Indonesia. Begitu luar biasa. Nih, bayangkan jika terdapat semakin banyak ada Kang Opik, Kak Rey, dan Kang Ilham yang kemudian dapat memberikan dampak karena faktor guru gitu ya, terhadap kegiatan pembelajaran di kelas sehingga ya bahkan di luar kelas begitu ya. Silakan mungkin Kang Opik ada yang ingin disampaikan kepada sang guru di sini. Mumpung lagi ada Kang Opik, silahkan. Nggak usah malu-malu nih, Pak Sandika. Kalau nggak ada Pak Sandika, sangat lancar bercerita. Silahkan Kang Opik. Ya, pokoknya kita mau pancing ya Pak. Mau pancing. Iya, pokoknya saya ucapin terima kasih lah ke Pak Sandika. Pokoknya Bapak keren banget gitu. Bisa ngebimbing saya waktu dulu mahasiswa hingga akhirnya sebetulnya saya sekarang ini nggak akan kayak gini kalau misalkan nggak ketemu Pak Sandika dulu gitu. Intinya kayak gitu sih Mbak Warda. Siap. Pak Sandika ada yang ingin disampaikan Pak Sandika kepada salah satu siswa terbaiknya juga di sini yang telah berdampak dalam proses pendidikan di Indonesia. Silahkan Pak Sandika. Ya, jadi sebelumnya terima kasih sudah menjadi keren seperti sekarang ini ya. Jadi kalau gini Mbak Wara, jadi kalau tadi Kang Ilham itu di kelas yang satu, nah Opik ini di kelas yang satunya lagi, mahasiswa terbaik sayanya. Mereka ini beda kelas tapi satu angkatan gitu. Kayaknya saya lihat di chat juga ini banyak pasukan teman-temannya Kang Opik ya. Iya betul Pak. Bawa dari 2012 ini semua ya. Sama Mbak, jadi Kang Opik juga asisten saya juga. Cuman dulu dibimbingnya bukan sama saya ya, TA-nya ya. TA-nya sama Pak Wanda kalau saya. Ya memang salah satu yang terbaik lah. Justru saya pengennya cerminan mahasiswa saya semua tuh kayak Kang Ilham, kayak Kang Opik gini. Jadi ya saya akan dengan bangga sekali gitu kalau misalkan menjadikan istilahnya contoh salah satu mahasiswa yang keren nih Mbak. Ada satu feedback lagi nih Kang Opik dan Pak Sandika. Waktu itu tengah malam laptop saya sedang diperbaiki di remote dari Jakarta. Sekarang saya gunakan dengan baik untuk pakai di kelas. Terima kasih banyak Kang Opik. Wah, luar biasa, terharu. Semuanya ada terharu dia. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Opik. Kita bisa lanjutkan diskusinya. Boleh masih stay di sini juga nggak apa-apa ya Kang Opik ya. Oke, saya lanjut ke Pak Arman, Pak Sandika, Kang Ilham, dan Kak Reni. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Sampurno. Sempat tenggelam karena banyak sekali chat yang masuk. Sebentar. Bu Wardah, mohon izin bertanya kepada kakak-kakak yang keren ini. Pada saat kuliah, apakah ada keterampilan dalam belajar, dalam kurung learn how to learn, yang dulu sempat diajarkan oleh guru-guru Anda yang masih terpakai hingga saat ini? Yang mungkin diajarkan oleh Pak Sandika dan Pak Arman, silahkan Kak Rey dan Kak Ilham. Mungkin dari Kang Ilham dulu, apakah ada keterampilan itu dan apakah masih terpakai hingga saat ini? Silahkan Kang Ilham. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya kita sama Pak Sandika pancing Kang Opik yuk, keluar sendiri ternyata. Ya, di sini juga banyak teman-teman sambil itu ada banyak mahasiswa didikan Pak Dika. Mungkin tadi Kang Opik nge-share broadcast ke angkatan kita, tapi istilahnya memang Pak Dika ini luar biasa lah, sehingga ngedidik kita buat jadi tahu bahwa
ngoding itu nggak sekedar ngoding, tapi ada efek dari kita ngoding itu. Jadi emang harus ada manfaat buat kita ngoding. Nah tadi balik lagi ke learn how to learn ya, bagaimana cara kita belajar. Yang pastinya itu khususnya untuk ngoding itu kita harus ngulik. Nah, ada didikan untuk ngulik. Jadi buat jadi programmer itu ya harus ngulik. Nah, itulah yang ada dididik mungkin ya, salah satu poin yang saya dapatkan dari Pak Dika itu, kalau misalnya kita mau belajar apapun ya harus ngulik. Nggak akan, buat orang yang normal kayak kita mungkin nggak akan bisa tiba-tiba tidur terus langsung bisa menghafalkan sesuatu, kayaknya agak sulit. Makanya kita kalau misalnya kamu pengen tahu misalnya Python, ya kamu belajar tentang Python. Cari bukunya, cari literasinya, cari referensinya. Kalau misalnya kamu pengen belajar masak pun ya belajarlah, cari referensinya, cari bukunya, tanya ke, nah ini sih yang paling penting, tanya ke orang yang lebih paham, mungkin ke dekat kita dulu, karena itu bisa men-skip waktu kita untuk misalnya nyari jalan gitu. Kalau misalnya kita kan misalnya mau ke Jakarta, kita sudah tahu ada orang ini udah bolak-balik Jakarta, ya tanya aja jalan yang paling dekat kemana. Nah itu mungkin Pak Sandika juga dulu itu ada yang namanya didikan Pak Sandika juga yang sekali orang luar biasa, itu namanya Kang Reza Kurniawan. Mungkin orangnya nggak ada ya di sini, tapi itu jadi salah satu roadmap saya juga gitu. Mungkin Kang Reza itu mirip bahkan sama Pak Sandika, dari gaya rambutnya pun mirip gitu. Cuman nggak ada, Kang Opik mungkin lebih tahu. Nah itu tadi ngulik sih, itu intinya ngulik, learn how to learn. Oke, baik, siap. Terima kasih ya. Bahwa keterampilan bagaimana cara belajar dalam hal ini adalah contohnya ngulik, memang diperlukan ya, bahwa guru kita tidak selamanya ada bersama kita 24 jam, bahwa waktunya juga terbatas, ada ilmu pengetahuan yang luas terus berkembang. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang diinformasikan oleh guru, tidak cukup begitu ya. Bahwa untuk keep up dengan semua perkembangan yang selalu cepat setiap detik berubah ini, diperlukan keterampilan bagaimana cara belajar atau ngulik kalau versi Kang Ilham gitu ya, Kang Ilham ya. Oke, baik, terima kasih Kang Ilham. Sekarang ke Kak Rey nih, Kak Rey. Gimana nih Kak Rey menanggapi pertanyaan yang sama? Silahkan. Oke Mbak, ada 3 poin. Pertama, ini yang mungkin apa ya, yang diajarkan Pak Arman dan juga guru-guru SMA saya pada saat itu, yaitu adalah duduk di depan. Memang ini sesuatu yang simpel banget sebenarnya, cuman banyak banget murid-murid yang lupa bahwa duduk di depan tuh sebenarnya adalah VIP. Kalau kalian tahu VIP pasti selalu di depan kan. Di pesawat pun nomor pasti VIP paling depan. Nah ini yang mungkin murid-murid tuh kayak, gue mau lihat di belakang karena takut gitu. Tapi pada saat saya SMA, emang kita selalu di encourage untuk duduk di depan, Mbak. Nah ketika setelah lulus dari SMA dan saya kuliah, saya masih ada ilmu utuh untuk duduk di depan, dan saya juga duduk di depan, dan akhirnya memang itu berpengaruh banget, walaupun sebenarnya saya tidak sadar pada saat itu kan, kayak kenapa orang-orang masih banyak di belakang, padahal di depan juga, ya nggak apa-apa, karena mungkin takut karena langsung ketemu dosen, tapi disitulah sebenarnya juga kita memaksakan diri kita untuk ya kamu ke kelas ya belajar, bukannya untuk kayak di belakang main HP gitu sih. Dan memang mungkin mindset harus diganti lagi Mbak, seperti misalnya di depan kayak mau cari perhatian dosen atau apa. Enggak, sebenarnya kita yang pengen belajar, dan juga itu sih yang saya selalu ingat dari guru-guru saya di SMA, itu yaitu VIP. Jadi kayak saya selalu pengen jadi VIP, siapa yang tidak mau ya enggak. Dan VIP itu kan bayarannya mahal, orang-orang penting pasti berangkat. Kenapa ketika kita masuk ke kelas kita udah ada kursi di depan untuk VIP yang gratis, tinggal datang aja masuk, kenapa nggak langsung ke situ? Itu sih, itu yang mungkin yang saya rasa itu sangat penting banget, sampai bukan cuma untuk kuliah, cuma kehidupan juga, kayak we have to sit in the front, itu sih. Dan itu benar-benar juga mempengaruhi saya untuk kayak ya terpaksa untuk mendengarkan dosen kan, karena nggak bisa mau tidur di depan kalau duduk di depan. Itu sih yang saya benar-benar saya apply dari SMP sampai sekarang. Baik, thank you Kare. Bahwa hal yang sederhana, kalau tadi ngulik dalam hal yang mungkin agak kompleks, sifatnya udah benar-benar belajar ya, mengulik sendiri ilmu pengetahuan,
informasi ini sekedar duduk di depan juga kemudian adalah attitude yang seperti itu ternyata juga adalah salah satu faktor atau salah satu aspek dari belajar bagaimana itu untuk belajar, learn how to learn gitu ya, yang menjadi pertanyaan dari Pak Agus. Semoga menjawab Pak Agus. Jika kurang menjawab bisa raise hand, bisa langsung menyampaikan kepada narasumber kita atau juga ingin sharing Bapak Ibu guru. Di sini banyak sekali tanggapan dari Bapak Ibu guru yang hadir dan juga adik-adik kita. Ini ada pertanyaan untuk guru-gurunya sekarang, untuk guru dan dosen. Dari Bapak Muhammad Fauzi, saya izin bacakan. Mbak, izin bertanya buat Pak Arman dan Pak Sandika. Pada saat ini, metode belajar masih menggunakan PJJ. Yang pada akhirnya, mau tidak mau, guru dipaksakan untuk berkreasi untuk membuat bahan ajar yang menarik bagi siswa. Namun, kadang problemnya adalah setelah kita buat semenarik mungkin, media tersebut, namun siswa tetap ada yang respon, tidak respon. Solusi apa yang terbaik untuk hal ini? Ya, pertanyaan yang sangat kontekstual dengan apa yang terjadi saat ini nih, Pak Sandika dan Pak Arman. Jadi mungkin bisa berbagi solusi apa yang mungkin sudah diterapkan oleh Bapak Arman dan Pak Sandika, atau propos solusi dari Pak Arman dan Pak Sandika. Silakan mungkin ke Pak Arman terlebih dahulu. Silakan Pak. Bapak Arman masih di mute Pak, sorry, suara audionya. Oke. Oh ya, sebelum ini mungkin PJJ adalah pembelajaran jarak jauh ya. Ada Kak Re yang tinggal di Malaysia tidak familiar dengan terminologi di Indonesia. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Maaf. Baik, PJJ atau BDR ya kalau kita juga menggunakan istilahnya, jadi belajar daring. Sebenarnya apa yang ditanyakan tadi adalah masalah yang sangat umum sekali saat ini dihadapi oleh para guru khususnya dan juga mungkin para dosen di berbagai tempat di Indonesia. Terkadang, nah disinilah mungkin ya buat saya pribadi pentingnya kita memahami psikologi pendidikan. Sehingga kita juga mencoba untuk menangkap problem dari permasalahan PJJ ini adanya di mana. Dan ini saya langsung sampaikan saja bahwa di Isman Sumsel saat ini, ya karena saya masih mengajar di sana, kita mencoba meringankan juga beban siswa. Jadi kita tidak harus menyampaikan materi seideal mungkin, tetapi bagaimana siswa tetap dapat mengakses materi dengan biaya yang sangat minimal, dengan hal-hal yang sifatnya tidak memberatkan. Jadi seperti sekarang misalnya, kalau kita menyampaikan materi melalui video, berarti siswa harus mengakses YouTube atau mengunduh video-video tersebut dari internet, yang mungkin bagi sebagian kalangan itu memberatkan dalam hal kuota, ya, kuota ataupun juga pulsa. Ini yang marak sekarang kita baca di berbagai. Kita mencoba mentransformasi pengetahuan maupun materi-materi yang ada di kurikulum itu ke dalam bentuk teks yang ringan. Jadi kita melalui semuanya menggunakan WhatsApp ya dalam hal ini. Jadi kita coba transformasikan dalam bentuk teks-teks yang simpel. Ya kadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa menggunakan teks ya kita sampaikan melalui gambar, tetapi juga kita beri notif terlebih dahulu. Oke, Nak, ini sebentar lagi ini Bapak akan kirimkan materi dalam bentuk video pembelajaran. Nanti silahkan diunduh saja atau silahkan diakses kalau misalnya memang kesempatan untuk itu ada, baik kesempatan waktu maupun kesempatan dalam hal kemampuan, gitu, kemampuan kuota dan lain sebagainya terkait. Sehingga kita mencoba siswa itu mampu menangkap, memahami, menerima apa yang hendak kita ajarkan kepada mereka. Itu yang kita lakukan saat ini, Mbak Wardah. Baik, terima kasih Pak Arman. Poinnya adalah bahwa mengenal siswa kita tidak hanya kompetensi siswanya, tapi bahkan adalah latar belakang sosial ekonomi. Guru harus peka terhadap kondisi ekonomi dan sosial latar belakangnya dari siswanya, sehingga apakah pendekatan yang kita gunakan dapat diakses dengan mudah atau tidak, atau justru menyulitkan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Apalagi Mbak Wardah, tambahan sedikit. Silakan. Apalagi di sekolah kita itu
semua siswanya itu beasiswa. Jadi mereka berasal dari kalangan yang tidak mampu, tapi kemudian oleh pemerintah provinsi kita diberikan kesempatan untuk belajar selama 3 tahun dengan diberikan beasiswa penuh dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga kita juga mau tidak mau dituntut untuk memahami kondisi real siswa kita di lapangan. Kita udah paham, mereka ini adalah siswa-siswa yang memang berasal dari keluarga dengan keadaan perekonomian prasejahtera. Sehingga kita terbiasa lah gitu untuk mengolah ini. Kita sedang dalam situasional. Oke, kita harus mencoba berkreasi bagaimana situasi yang sangat situasional ini dapat kita manfaatkan tanpa membebani mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Poin yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang pendidik ya, bahwa harus peka terhadap segala kondisi gitu ya. Aspek sosial, ekonomi, well-being siswa gitu ya. Baik, ke Pak Sandika, pertanyaan yang sama Pak tentang PJJ, model pembelajaran apa yang kemudian ini menjadi kegundahan sebagian besar guru di Indonesia. Saya yakin ini bukan hanya persoalan dari 1-2 guru, tapi mungkin Bapak bisa sharing Pak sebagai orang IT nih, mungkin punya gagasan terkait bagaimana PJJ itu dilakukan sebaiknya. Silakan Pak Sandika. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini untuk Mas Mahmud ya? Iya, Mas Mahmud Fauzi ya. Yes. Yang pertama pahami bahwa memang ini masalah kita semua, para pengajar gitu ya. Ya kita semua lagi berjuang kan supaya anak-anak Indonesia ini kan bisa lebih pintar-pintar pakai teknologi gitu. Dan PJJ ini ya salah satu cara yang memang harus mau nggak mau kita manfaatkan gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya gimana cara bikin bahan ajar yang menarik, kalau misalkan dari saya mungkin kasih masukan karena saya bikinnya video ya. Saya nggak suka nulis ya. Aduh ini malu juga dong, saya nggak suka nulis. Nggak boleh, harusnya guru dan dosen harus senang nulis ya, tapi saya nggak suka nulis. Saya senangnya justru bikin video gitu. Nah, yang pertama kan kalau misalkan problemnya nggak menarik, ya kita cari dulu lah. Mungkin yang menurut kita bahan ajar yang menarik, setidaknya untuk mata pelajaran atau topik yang kita mau bikin tuh seperti apa. Ya kita cari di luaran sana, mau yang Indonesia, mau yang luar negeri, yang menurut kita menarik tuh seperti apa. Tips dari saya sih yang pertama ATM dulu aja. Amati, tiru, modifikasi yang ada gitu. Misalnya, oh ini ada yang keren nih. Bikin aja yang sama tapi versi konten kita. Isinya beda kan, tapi mungkin animasinya mirip, terus cara penyampaiannya mirip. Itu nggak menjiplak. Jadi kita amati, tiru, modifikasi dulu aja. Terus yang kedua ya, kita bikinnya dengan mindset untuk bikin pintar anak-anak kita gitu ya. Di kepala kita jangan pikirin bagus nggak ya, nanti diterima nggak ya. Karena kalau misalkan ada istilah dari orang-orang konten kreator tuh, sebagus-bagusnya apa yang kita bikin, pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya apa yang kita bikin, pasti ada yang suka. Jadi nggak usah khawatir tentang, wah ini nanti kalau nggak menarik, gimana ya. Itu kita fokus untuk bikin materinya aja. Masalah nanti ya fokusnya selain untuk anak-anak didik kita fokus untuk gimana kalau kita fokus untuk semuanya deh gitu. Kita simpen misalkan di YouTube materi kita biar bisa diakses nggak cuma nama siswa didik kita di kelas, tapi semua orang bisa akses. Nah jadi ya menurut saya kita bikin aja, konsisten aja. Saya pernah ngobrol sama salah satu YouTuber juga ya, namanya Paman Apik, mungkin ada yang pernah dengar ya. Paman Apik tuh kalau misalkan di search di YouTube, dia bikin konten pembelajaran matematika dari mulai SD sampai SMA. Tiap hari bikin lebih dari 5 video. Bikinnya pakai handphone, dia rekam handphonenya. Sekarang udah ada 5.000 kali videonya ya. Itu kecil-kecil. Dan Bapak Ibu semua akan kaget siapa yang bakalan dapat manfaat dari video itu gitu. Akan ada yang nggak disangka-sangka gitu dapat manfaat. Nanti dikontak, terima kasih Pak udah bikinin materinya. Padahal niat kita bukan buat dia, niat kita buat anak-anak kita. Gitu. Jadi ya menurut saya fokus aja. Kualitas menyusul lah. Nanti lama-lama kita belajar. Saya juga dulu nggak ngerti edit video, saya juga dulu nggak ngerti semuanya dari YouTube. Jadi belajar dikit-dikit, hari ini belajar apa, besok belajar apa, sambil belajar materi. Jadi jangan khawatir ya Pak. Kurang menarik itu memang ya susah gitu. Kalau pengen bikin semua orang suka sama apa yang kita buat, ya susah juga sih.
Kalau niatnya baik, pasti suatu saat manfaatnya terasa lah. Baik, baik. Siap, Pak Sandika. Ada dua poin ya, Pak ya. Kalau mungkin saya tangkap gitu. Yang pertama adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, lalu yang kedua adalah mungkin tujuan utamanya ke yang substansi terlebih dahulu ya, menarik estetika dan yang lain-lain bisa dikesampingkan terlebih dahulu dan konsisten dalam mengembangkan media sehingga dan bahkan yang bisa menikmati bukan hanya siswa Bapak Ibu saja tetapi bahkan dari luar sana gitu. Oh ya, sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, Mas Sandika ini punya akun YouTube yang cukup luar biasa, banyak sekali subscribernya, sekitar 400.000 ya Pak ya kalau nggak salah Pak. Boleh dicek, mungkin boleh disampaikan Pak kepada Bapak Ibu di sini, mungkin kontennya dapat membantu guru-guru khususnya pada masa PJJ ini gitu ya. Bagaimana kemudian meng-create pembelajaran memanfaatkan IT gitu. Silahkan disampaikan Pak, kira-kira apa akun YouTube Bapak? Ya, barangkali buat yang pengen belajar web programming ya, pengen nambah-nambah skill bikin website gitu. Saya punya channel YouTube untuk belajar pemrograman dari nol banget, siapapun bisa belajar. Itu namanya Web Programming Unpas. Bisa dicari di YouTube ya. Bahkan kalau misalkan ketik Unpas itu yang muncul bukan universitas saya, tapi muka saya gitu. Wah, ada banyak nih Pak, udah yang ngerespon. Ida Bagus Darmatika, Bapak Ida langsung komen, saya mau Pak. Oke, bisa dituliskan. Betul, oke baik. Kami akan bantu menuliskan ya di kolom chat. Silahkan mungkin dapat membantu Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran atau bahkan membutuhkan skill tambahan supaya dapat mengguide hati-hati anak-anak milenial saat ini. Kebetulan murid-murid kita sangat ke IT-IT-an. Mau nggak mau mungkin kita nggak perlu kabur ya. Kalau tadi Kang Ilham dan Kak Ray bilang harus tren, harus tahu apa yang disukai. Jadi ini mungkin adalah salah satu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan melalui pengembangan media-media yang menyenangkan gitu ya. Baik, ada satu kali lagi pertanyaan Bapak Ibu dari sebentar, mungkin saya bisa meminta yang bersangkutan langsung unmute, bisa langsung berinteraksi dengan para pembicara kita. Ibu Melani Rahmawati dari SMK Ibu Melani Rahmawati, halo Ibu, bisa langsung unmute mikrofonnya jika masih ada di meeting ini. Halo Ibu Melani. Oke, mungkin host bisa bantu untuk mute ya, unmute ya. Jika masih Oke, baik. Jika tidak ada, oke mungkin saya bantu bacakan. Tapi nanti jika Ibu sudah berhasil untuk meng-unmute, silahkan dikonfirmasi. Pertanyaannya dari Ibu Melani Rahmawati. Peran seorang guru untuk menumbuhkan rasa untuk berpartisipasi dari diri siswa di dalam kegiatan belajar mengajar, terutama siswa SMK. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak yang perlu diperhatikan nanti selain ke Bapak Arman dan Pak Sandika, mungkin saya ke Kak Ray dan Kak Ilham dulu nih. Pertanyaan yang sama mungkin dibalik dari sudut pandang siswa tadi. Mungkin Kak Ray juga udah sempat menyampaikan ya gitu. Tapi mungkin ada hal lain atau yang lebih teknis juga, menumbuhkan rasa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Gimana nih? Mungkin saya ke Kak Ray dulu. Silakan Kak Ray. Dari sudut pandang siswa gimana nih? Apa sih kemudian gitu yang perlu diperhatikan? Iya Mbak. Ya sih Mas, sama mostly sudah saya sampaikan sebenarnya. Cuman dari sudut pandang saya, dari sudut pandang sebagai murid, memang untuk bisa berinteraksi lebih itu memang balik lagi ke gurunya, bagaimana guru secara sosial berhubungan dengan murid dan gurunya sendiri. Jadi misalnya ketika kita adalah beberapa guru mungkin kita takut karena ternyata guru ini tidak terlalu terbuka dan dia juga tidak pengen misalnya menerima saran dari dari muridnya. Nah, itu jadi membuat kita jadi tidak ingin berinteraksi dengan si guru tersebut. Tetapi ketika kita ada guru yang memang dia terbuka, dia membolehkan murid-muridnya curhat tentang pelajaran atau apapun itu, bisa menjadi kalau di luar sekolah bisa menjadi orang tua, bukan cuma sebagai murid di kelas, itu yang membuat kita jadi sebenarnya bisa nyaman. Sebagai murid itu akhirnya kita merasa, ya guru ini bukan cuma
sebagai yang bakal mendidik kita doang di dalam kelas, cuman juga sebagai ya orang tua, sebagai manusia, sebagai manusia aja gitu saya biasa. Jadi akhirnya ada feeling sebagai murid itu untuk berani untuk datang misalnya ke murid, ke guru, atau misalnya ada pertanyaan nih, dan misalnya di luar kelas, jadi kita misalnya di kelas udah selesai, terus kayak guru ini udah bilang kalau ada pertanyaan mau private session dengan saya misalnya di jam segini. Nah itu yang membuat kita jadi kayak ya udah saya nanti tanyanya nanti aja di private session itu dengan guru tersebut, karena memang beberapa orang kan ada juga murid-murid yang tidak malu, tidak ingin menanyakan hal-hal pelajaran di dalam kelas karena takut teman-temannya ngelihat. Nah jadi mungkin itu dari maaf ya jadi kayak menuntut guru sebenarnya. cuman itu memang ketika sebagai murid kita ya, ketika kita udah dapat nih ada guru yang memang sudah bisa kita buat nyaman, udah kita bisa buat ingin cerita gitu tentang pelajaran apapun kesusahannya, itu membuat kita sebenarnya jadi lebih berinteraksi di kelas maupun di luar kelas. Jadi ya itu sih Mbak, itu lebih kayak ke sosial, hubungan antara si murid dengan si gurunya. Ya, terima kasih Kak Rey. Ada begitu jutaan siswa seperti Kak Rey yang mengharapkan supaya punya kedekatan dengan guru, tidak merasa takut dengan guru. Jadi mungkin ini adalah menjadi pengingat bagi kita seorang guru semuanya. Apakah kita sudah cukup dekat dengan siswa kita, bahwa kita ternyata sangat berdampak loh bagi kemajuan murid kita dan bahkan bangsa ini. Oke, ke Kak Ilham, silakan. Kalau Kak Ilham gimana nih Kak? Apa yang kira-kira menurut Kak Ilham perlu dilakukan oleh guru sehingga Kak Ilham sendiri sebagai siswa mau berpartisipasi di kelas? Silakan Kak Ilham. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ngejawabnya setelah Kak Rey ya. Jadi saya nambahin gitu. Ya, yang pasti yang saya rasakan mungkin adalah humble sih. Jadi dari dosen atau Padika itu kenapa kadang-kadang saya suka bercanda dengan Padika itu ya Pak Handikanya humble. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya ke Padika. Jadi tetap saya Padika itu dosen saya. Tapi beliau sendiri menurut saya pribadi Padika menurunkan agar bisa berhubungan dengan mahasiswanya. Ada yang kadang-kadang dosen itu mau bercanda tuh takut, aduh enggak deh kayaknya ini mah gak ngomong sama dosen ini gitu. Ada yang kayak gitu. Nah kadang-kadang sekarang pun saya merasa jadi dosen, saya ingin ya tadi role modelnya Pak Dika, ingin menghapus image saya mungkin yang takut ya tadi, ketakutan mahasiswa itu terhadap saya yang ngebuat gak mau nanya gitu ya. Bahkan untuk beberapa mahasiswa saya gak usah panggil Pak, panggil aja Kang, kan jadi lebih deket gitu. Nah mungkin sederhana ya, cuman kadang dosen atau guru senyum ke mahasiswa aja gitu. Kadang-kadang ya senyum aja gitu, ngebuat si suasana kelas itu senang, ngebuat suasana itu yang nggak kayak apa ya, di kelas itu emang bahagia aja gitu, nggak tegang gitu. Jadi nantinya si siswa atau mahasiswa pun ada keberanian dari awalnya itu. Jadi oke lah si dosen ini mah kayaknya oke deh kalau misalnya saya nanya nggak apa ya nggak nutup gitu. Jadi si dosennya mulai kayak ngebuka juga, ayo sok nanya. Bahkan kadang-kadang saya pun sudah buka gitu, sekarang nyari dosen, tetap aja kadang nggak ada yang nanya. Tapi benar kata Kak Rey, ada yang mahasiswanya itu private ngejapri. Nah, dosen pun kadang-kadang ya untuk beberapa dosen atau guru mungkin ngasih nomor itu sebuah privasi ya. Nah, ya wayahna apa itu bahasa Indonesianya apa ya wayahna? Apa ya bahasa Indonesianya apa tuh? Terima aja. Terima aja gitu ya. Oke. Terima aja. Jadi kadang-kadang ya dengan kondisi yang sekarang terbuka aja untuk menerima kalau misalnya ada siswa atau mahasiswa yang ingin bertanya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham. Lagi-lagi suaranya sama nih dari sudut siswa, dan saya yakin ini bukan hanya suara dari 2 orang siswa yang ada di virtual room ini aja, tapi suara hampir seluruh siswa kita ya, anak-anak kita, bahwa keramahan dari guru, bahwa hal yang sederhana senyum dan yang lain-lain sangat berdampak ya. Hal yang sangat sepele tapi sangat berdampak bagi anak murid kita. Oke, saya ke
guru dan dosen kita hari ini. Sekaligus mungkin closing statement ya, karena waktunya sangat terbatas, padahal masih banyak sekali poin-poin diskusi. Semoga bisa berlanjut di luar ruang virtual ini. Ke Pak Sandika dan ke Pak Arman. Gimana nih Pak, dari sudut pandang guru dan juga dosen, apa yang perlu dipertimbangkan supaya siswa di luar sana atau guru-guru mampu membuat siswa-siswa seperti Kak Rey dan Kak Ilham nih, mau berpartisipasi, nggak takut kepada gurunya, apa sih Pak yang harus dilakukan? Silakan. Sekaligus closing statement. Silakan Pak Sandika dulu. Kalau dari saya sih sebelumnya saya ucapkan ini ya, banyak-banyak hormat dan terima kasih buat guru-guru di dasar, menengah dan tinggi gitu, karena saya terus terang kayaknya kalau di kampus kan tahu beres aja gitu. Saya yakin perjuangannya berat banget ya untuk jadi guru di sekolah menengah dasar menengah dan lanjutan ya. Jadi menurut saya sih ya kita semangatnya sama untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Jadi apapun yang sekarang lagi ada di menghalangi kita nih di depan, pandemi lah, terus segala macam, mudah-mudahan itu nggak mengurangi niat baik kita untuk terus bisa berjuang bikin anak-anak kita pinter-pinter lah gitu intinya. Terima kasih Pak Sandika, salam hormat juga dari kami kepada Pak Sandika selaku salah satu guru yang ternyata mungkin Pak Sandika tidak menyangka bahwa akan memberikan dampak seluar biasa ini ya Pak ya. Lentera Edu nyata Pak menjadi platform yang kemudian menjadi jawaban khususnya pada masa pandemi. Ini adalah respon kami karena pada masa pandemi itu guru-guru kesulitan, nggak tahu harus berbuat apa. Lahirlah salah satu faktor Pak Sandika melalui Kang Opik ya, mengembangkan sebuah platform yang luar biasa. Saya mewakili penerima manfaat mengucapkan terima kasih. Salam hormat dari kami, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Arman. Halo Pak Arman, gimana kalau dari Pak Arman nih? Apa yang perlu dilakukan Pak oleh guru-guru supaya banyak nih Kak Rey, El, dan juga siswa-siswa Bapak yang sangat mengagumi Bapak sebagai guru. Silahkan Pak Arman. Baik, sebelum saya memberikan closing statement, jadi kita dapat sebagai guru, sebagai pendidik, kita mungkin dapat memberikan tanggung jawab kepada siswa kita di dalam setiap tugas yang kita berikan kepada mereka. Selain daripada itu juga kita minta mereka untuk berbagi. Jadi kita tidak meninggalkan mereka-mereka yang belum paham, tetapi kita ajak nih siswa yang sudah lebih duluan paham, lebih duluan mengerti untuk berbagi pengetahuannya kepada teman-temannya yang lain. Sehingga dengan demikian hubungan kita dengan peserta didik maupun juga hubungan di antara peserta didik itu sendiri juga terjalin dengan baik ya. Dan bagi gurunya sendiri itu seperti sudah disampaikan ya, kita harus bisa bersikap humble kepada siswa kita, bersikap terbuka ya. Jadi jangan menganggap bahwa peserta didik kita ini adalah anak-anak kecil yang pokoknya lu denger deh apa yang gue bilang gitu ya. Tapi mari kita sometimes kita harus mendudukkan mereka sebagai teman. Kadang-kadang kita mengajari mereka sebagai seorang sahabat yang sedang memberikan pemaparan, memberikan suatu pemahaman kepada sahabatnya. Tidak hanya bertindak seperti seorang guru yang memang sedang mengajari pure muridnya di depan kelas. Ya. Terus mungkin ini adalah sesi terakhir, Rey khususnya. Iya Pak. Do you still remember this? Wah, wow, Pak, bener. Wah, baru ingat. Apa yang bisa Rey ceritakan tentang ini, Rey? Wah, saya baru ingat. Jadi memang, aduh, agak. Oke, jadi memang ketika sebelum saya lulus dari SMA tersebut, saya membuat foto college untuk setiap guru di SMA itu. Jadi termasuk Pak Arman tuh jadi foto-foto yang ada foto saya dengan beliau. Jadi saya kumpulkan terus saya masukkan dalam sebuah kayak frame itu. Sebagai ucapan terima kasih sudah selama 3 tahun karena kita juga tinggal di asrama. Jadi kita memang sangat dekat banget dengan guru-guru di SMA tersebut. Jadi ya saya membuat itu untuk setiap guru-guru saya. Agak lebay tapi ternyata lucu. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Aduh saya ini surprise banget untuk saya Pak sebenarnya.
Jadi ya ini saya post di Instagram saya ya ini. Saya cari ini perasaan saya pernah ada dapat ini dari Ray ya. jadi ini waktu sesi terakhir kita waktu pembelajaran terakhir ya, benar ya? Benar Pak, Kemudian iya benar. Di crop sama Ray kemudian untuk dijadikan dalam bentuk kolase foto seperti ini. Iya Oke, benar. thank you very much Ray Handanu. Saya yang terima kasih Pak, saya sangat terima kasih. Tetap Terima menebar kasih. manfaat kepada oke. Mbak Wardah, boleh saya sedikit memberikan closing untuk Silakan, Ray Pak. dan juga teman-temannya yang lain. Tetaplah menebar manfaat bagi sesama ya. Walaupun saat ini kalian sudah tidak lagi duduk di bangku pembelajaran formal seperti SMA ataupun juga mungkin di perkuliahan. Kita memberikan berbagi pengetahuan kepada sesama itu tidak akan membuat kita menjadi rugi, malah kita akan menjadi semakin lebih baik ke depannya ya. Dan manusia yang terbaik menurut Nabi adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi untuk Kang Ilham, untuk Pak Sandika, Pak Opik, terus juga Rehan Danu, ada juga El tadi saya lihat, tetap berkarya, tetap semangat untuk Indonesia. Terima kasih Ya, Pak. Wardah. Terima kasih Pak Arman. Salam hormat juga dari kami Pak kepada Pak Arman telah berhasil menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Ada salah satu siswa Pak Arman juga di tempat kami Pak yang juga berkontribusi terhadap perkembangan platform kita gitu ya. Dan saya yakin Pak Arman dan juga Pak Sandika banyak sekali siswa-siswa di luar sana yang telah memberikan dampak kepada kemajuan bangsa ini gitu ya. Tidak hanya di isu pendidikan dan saya yakin di isu-isu yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dan semoga semangat dan juga praktik-praktik yang telah diceritakan oleh Pak Sandika, Pak Arman dan juga tadi langsung diberi review yang sangat jujur langsung dari siswanya apa yang dirasakan dan sampai berdampak kepada penentuan masa depan ya oleh adik-adik kita sendiri, tertularkan kepada guru-guru yang ada di diskusi kita hari ini dan juga ada beberapa yang banyak sekali menonton di YouTube dan juga kami akan bagikan cerita-cerita ini kepada seluruh guru-guru binaan kami sehingga akan semakin banyak lagi Kak Ray dan Kak Ilham dan Kang Opik, Kak El semua di luar sana akan semakin banyak. Oke, terakhir mungkin ini bukan kesimpulan karena banyak sekali poin yang hasil diskusi kita, tapi mungkin ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi bahwa ternyata guru perlu sadar bahwa perannya sangat penting menjadi role model, bahkan peran guru sendiri menentukan garis hidup atau bahkan masa depan bangsa ini karena pembelajaran pendidikan terjadi di persekolahan dan juga di perkuliahan. Terima kasih kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Semoga guru-guru dapat semakin memiliki kemauan dan juga untuk selalu terus belajar. Bahwa ternyata saya akan mengutip salah satu hasil temuan studi dari literatur kami. Kegagalan dalam proses pendidikan jangan-jangan bukan karena guru yang lemah dalam menguasai materi yang diajarkan, tapi karena guru gagal dalam mengenal siapa siswanya. Sekian dari saya, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Ibu Gina, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wardah. Terima kasih banyak Ibu Wardah. Bagaimana Lentera Learner sudah mendengarkan kisah-kisah inspiratif, selain inspiratif juga membantu Bapak dan Ibu untuk lebih mengenal siswa-siswinya tentunya ya, mendengarkan kisah dari Kang Ilham, dari Kang Opik, dari Pak Arman, dari Pak Sandika tentunya tidak hanya akan memberikan motivasi tapi juga menjadi inspirasi dan aspirasi bagi para Lentera Learner yang ada di virtual room pada siang hari ini. Saya mewakili Lentera Edu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi cerita, berbagi pengalamannya, meluangkan waktunya untuk hadir dengan kita semua di sini pada siang hari ini yang berbahagia. Dan kami benar-benar berharap kita dapat berkolaborasi lagi pada kegiatan-kegiatan Lentera Edu lainnya untuk terus memberikan dampak baik kepada lebih banyak penerima manfaat melalui pendidikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sandika, Pak Arman, Rehan, Kang Ilham, terima kasih banyak sudah hadir. Saya undur diri ya dengan berakhirnya sesi kita siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Lentera Learner khususnya yang hadir di virtual room pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.